Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya. Nota anime yang berjudul Dungeon Meshi episode ke-19 kayak gitu. Jadi ada episode sebelumnya itu kemarin ngebahas terkait dengan ini ya, informasi ya, kemarin mereka berempat terkait dengan Valin, terkait dengan istana, terkait dengan penyihir, dan dilanjutkan dengan plot yang mereka disuruh nyari yang asli tuh ya, siapa di antara mereka berempat di antara para monster shape shipping yang berubah jadi mereka ya, yang dimana plot itu sebenarnya mau nunjukin bahwa si Laios ini juga akhirnya dapat character development ya, dimana dia akhirnya menyadari nih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang bahkan tidak disadari oleh para rekan-rekannya ini gitu. Dan itu menurut gua salah satu hal yang bagus banget karena kan Laios itu kan orangnya nggak peka ya, jadi kayak dia tuh nggak peduli detail-detail kayak gitu, tapi akhirnya dia menyadari gitu loh, itu kan keren. Dan kemarin ternyata monster yang nyebabin saving itu ya, atau bisa dibilang Genjutsu itu adalah monster Vanrir serigala gitu, dan kemarin dikalahin sama si Marsile ya, yang padahal udah epic apa udah keren-keren gitu ya, si Laya sudah berusaha untuk meniru tapi akhirnya di sini sama kebanyakan kelamaan gitu. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke satu lagi terakhir, muncul si apa orang yang kabur tuh ya dari partinya si siapa namanya, kemarin gue salah nyebut ya, gue bilang partinya Kabru padahal partinya Shuro yang waktu itu ya, yang apa pakai penutup itu. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-19 dari Dungeon Meshi. Oke, episode 19 kita mulai saja. 1 2 3. Nah itu dia pelayannya Shuro. Soalnya kemarin gue salah nyebut ya, gue bilangnya Kabru aja. Padahal gue ngeiniin Shuro, makanya yang kabur waktu itu lah. Mantra. Oh, oh, dia kayaknya mantra something yang ada dalam diri dia kah? Nah itu dia. Oh, ish. Disuruh tubuhku. Nah, dia kali ini kan kucing, manusia hewan. Hewan buatan. Jiwa manusia dan hewan, gila. Jadi misalnya dia tuh manusia awalnya tapi akhirnya jadi manusia hewan buatan dengan ilmu hitam ya. Perapal mantranya. Iya, kalau habis gimana? Oke, jadi dia tuh pengen minta bantuan nge-cancel black magicnya ini lah. Astaga, Sersi, kenapa shot kuat? Kenapa shotnya di sana aja? Geblek, geblek. Gila, Sensi. Iya. Iya, karena kurang minum sama makan, ya harus makan dulu lah. Jadi makanan bukan dari bahan-bahan monster, tapi dari tanaman bisa lah. Iya, something gitu kayak. Gila, ada bisa ngebuat lingkar sihir untuk bisa masak loh, GG juga. Itu nasi ya. Sup. Mhm.
Risotto, oke. Oh, langsung baunya ya, kecium. Ih, tergoda ya. Iya, makanya gitu ya. Iya, kan kayak kucing. Enggak, itu karena emang kucing. Iya, kalau sudah kan makanya ala-ala Jepang, Japanese gitu kan. Nah. Oh, dia nggak mau sayurnya. Gila, dibuang. Dia nggak mau sayurnya, Cok. Iya, tipikal pemilih ya. Ayo gimana sensi? Marah kan dia? Oh, sensi mode ini. Gila, jangan bawa makanan dia. Oh, gila. Musuh master gitu ya. Sensi langsung. Gila di ini ya. Gila, cuma demi gak ada etiket ya. Gitu ada bos di belakang lupa. Yang penting pegang sendok yang benar, pegang ini yang benar. Oh, dia kayak ya itu kan kayak kertas gitu kan? Iya. Gila. Tipis dan rapuh anjay. Oh, hancur ya kena mitril ya ini. Gelo. Gede itu sekaligus kasih pembelajaran gitu loh. Gila kakinya di ini loh. Diri ke mukanya anjing. Langsung nurut ya. Gila sensi. Let's go. Kutukan ya. Oke. Ada dua kan tadi yang di leher sama yang di badan. Yang ubah dia jadi manusia hewan. Oh, maka dia tuh dapat informasi dari maka dia tuh ngikut tadi kan. Maka dia dapat informasi bahwa si Marsila ini bisa black magic. Oh, tapi kan tuh accidentally ya. Ya nggak bisa karena emang dari awal intensinya mereka nggak tahu apa-apa. Marsila juga nggak tahu. Mereka juga nggak tahu Valin bakal begitu. Tamago. Ah, membran keras di bawah. Oh, membran gitu ya meskipun tubuhnya hancur, jiwanya tetap ada di dalam satu. Iya. Oh, karena udah dicampur ya.
Oh, makanya penggambaran itu kayak risotto anjing. Oh, kenapa risotto makannya ya? Kayak penggambaran plot bahwa jiwa mereka itu udah bersatu jadi satu dalam satu cangkang telur itu. Iya, bakal iya ditangkap. Jadi lebih baik tetap melanjutkan perjalanan ya. Layos, astaga. Aduh, dia masuk mode nerdnya dia anjing. Hmm. Mungkin bisa iya, bisa ditanya lah nanti. Iya, dia rekrut. Asebi, Izutsumi. Ya, makanya dikecak gitu ya. Oh, mimpi apa nih Layas? Kabur dari sekolah dan militer. Oh. Jadi dalam dirinya Layas pun juga dia tuh kayak semacam punya insecure gitu loh. Itu. Dia tahu kelemahannya dia karena dia tuh nggak bisa ngebaca orang kan. Oh, ini bisa jadi kayak bukan mimpi nih. Ini kayaknya ada something nih kayaknya. Mungkin ada monster atau apa gitu. Oh ya Marcella nggak tidur nih. Iya, langsung tidur dia. Oh, dia takut mimpi buruk, coy. Jadi dia nggak mau tidur itu Marsile. Nightmare. Oh, ngebuat orang mimpi buruk ya. Gila. Sejauh itu berarti ya. Oke. Gimana cara masukin ke mimpinya? Iya. Pemimpi dan bantal. Iya, tidur juga. Oh, di dalam mimpiku sendiri. Iya, dia ngomong begini, anjing. Kesel banget ya. Siapa? Gila, tiba-tiba muncul monster gitu. Gila, Inception. What kind of Inception anjing? Gila. Literally mimpi ya. Random. Oh, ini dia. Marsile.
Kita belum tahu apa-apa tentang Marsile loh. Mungkin ini bakal jadi flashback tersendiri kali ya. Oh ini Marsile. Gila apa nih? Valin kayaknya. Mungkin rasa bersalahnya dia ke Pak. Oke. Pipi. Pihak papa dan pipi. Oh ini luka emosionalnya Marsile nih ya. Trauma. Menutup bekas luka mereka. Berbahaya tapi jangan digunakan. Gila bodoh Layos. Tapi ini gila itu datang ngeri gitu. Apa ini? Buset, ngeri. Apa ini, Cok? Monster kah? Gila, kayak monster gini anjing. Dia takut sama monster. What? Apa traumanya apa? Marsile, Marsile. Nah, itu dia apa? Monster, tapi tentakel dan rasa lapar yang tidak. Oke. Penggabungan dari warm, warm. Ya lu sebut anjing. Oh, mungkin kayak Marsile itu orang tuanya dia atau keluar mungkin di masa lalu itu. Iya. Warm namanya ya. Oh, itu. Berubah jadi cairan. Oh, lu sekali kena langsung aja jadi horor gini aja. Jadi muka lu bakal langsung kayak meleleh gitu loh. Giginya pun copot juga. Oh, racun ya. Oh iya, belum tahu juga tuh. Makanya bilang berbahaya kan kata Valin. Hmm. Oh, udah pernah nyoba. Dia menjadi seperti ini. Ini siapa? Valin? Iya, Valin. Ah, oke. Kematian. Berarti bukan masa lalunya Valin ya. Masa lalunya Marsile, tapi lebih kepada yang kasus Valin sebelumnya. Iya. Literally dihadapin langsung anjing. Oh, jadi tua gitu cah mukanya. Oh, penuaan. Itu bukan makhluk. Hmm.
Ya bener nih kayaknya si oke. Gila tuh di belakang-belakang itu ada gila. Ini penggambaran flashbacknya keren anjing. Banyak orang pergi. Pipi ini siapa? Oke, Naruhodo. Kehilangan seseorang, iya. Yang dia sayangnya meninggal. Ada dia udah kehilangan banyak orang ya. Ya bukan banyak orang sih, lebih berat lebih tepatnya orang yang dia sayang. Iya. Iya, berjuang untuk ngumpulin kemampuan sihir, lalu belajar sihir. Iya, Valin tuh. Wow, mulai ke semua tuh ya. Wow, bukunya gila unlimited gitu. Jadi saya kayak semacam menutup lukanya itu ya. Dipukul. Gelo. Iya, dipukul aja pakai buku ya, bukan di spell ya. GG juga. Iya. Iya. Bangun akhirnya ya. Nggak pada ingat. Aduh. Mimpi yang menyenangkan. Oh, berhasil ya. Good, good, good. Sayang banget sih. Nightmare. Lewat bantal sistematisnya ya. Iya, si itu tuh. Iya, aduh. Jadi kayak kerang gitu ya. Kerabat naga. Mentega cair. Anggur. Jadi kerang ay. Oh, ada flash, ada ininya masa lalunya. Apa? Mimpinya Valin ini. Valin kok Valin musik Marsile. Oh, ini mimpinya ya kayak gini istilahnya. Maksudnya itu si Laios. Laios ini anjing. Ini Laios, Cok. Anjing ini tuh Laios ini referensinya. Aduh, bagus, bagus, bagus. Bagus episode. Jadi dia tadi tuh apa namanya Marsila itu kayak apa bahasanya ya? Dia itu ketakutan dia itu adalah atau luka di dalam diri dia itu adalah dia itu takut kehilangan intinya. Takut kehilangan seseorang yang berharga bagi dia. Kayak bapaknya, Pipi, dan waktu itu Valin. Dan dia tuh kayak mulai mempertanyakan tuh terkait dengan yang selama ini gue pelajari untuk gak kehilangan seperti waktu pada saat bapaknya sama Pipi. Kok malah akhirnya malah apa menyebabkan Valin jadi kayak begitu. Maka tadi tuh muncul dalam bentuk monster kan tadi. Kayak gitu penggambarannya.
Dan tadi cara penceritaan flashback-nya tuh keren loh. Jadi kayak lewat lukisan di belakang tadi tuh. Kayak tadi ada gambar ibunya, ada gambar yang ibunya sama Marsile di apa? Di kuburan. Keren anjing. Habis ya. Ya tadi untuk episode ke-19 dari Dungeon Meshi. Ya tadi untuk episode ke-19 dari Dungeon Meshi. Jadi ya episode yang bagus. Jadi di sini tadi ada dua cerita ya. Dimana pertama ini berkaitan sama ceritanya si Izutsumi tadi ya. Dimana si Izutsumi ini jadi dia itu tadi ngikutin Laios dan kawan-kawan karena dia itu pengen minta si Marsile ya untuk ngubah tubuh dia lagi menjadi manusia lagi. Jadi ternyata si Izutsumi ini kan adalah manusia hewan ya. Jadi manusia setengah hewan di mana dia itu bisa dibilang tadi tubuhnya itu berubah jadi kayak kucing gitu. Di mana ternyata itu tuh ternyata hasil buatan. Jadi manusia hewan buatan tadi disebutnya. Jadi mana itu ternyata dibuat melalui black magic atau ilmu hitam intinya. Dan tadi si Izutsumi minta Marsile untuk bisa dibilang menghilangkan mantra black magic dalam tubuhnya dia, yang dimana ada dua tadi, yang ada di leher sama yang ada di dalam tubuhnya si Izutsumi, yaitu adalah ya tubuh dia yang udah jadi manusia kucing ini istilahnya. Yang dimana apa namanya tadi kenapa tadi si Izutsumi itu minta ke Marsile, karena kan dia denger ya di yang ngobrolnya si Laios terus Shuro sama Kabru tuh ya, mereka bertiga kan dia juga dengerin juga tuh. Nah dia kan tahu bahwa si elf ini maksudnya si Marsile itu ngegunain black magic kepada si Valin. Yang dimana akhirnya dia melihat nih bahwa oh ternyata kamu menggunakan black magic untuk mempersatukan di antara naga sama Valin. Nanti kamu juga menciptakan monster setengah hewan juga kan. Pasti kamu tahu kan gimana caranya untuk memisahkan jiwanya, atau mungkin kalian melakukan perjalanan untuk memisahkan jiwanya mereka kan, bla 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 bla. Pasti kayak gitu. Jadi dia itu kayak pakai minta bantuan aja sebenarnya, karena dia tuh awalnya manusia. Jadi si siapa? Izutsumi ini tuh awalnya manusia sampai akhirnya mungkin dia mengalami suatu hal dan akhirnya dijadikan percobaan, dijadikan manusia hewan buatan. Dan dari situ akhirnya dia berusaha keras tuh untuk nyari cara supaya dia bisa balik lagi tubuhnya dia. Tapi kayak tadi si Marsila bilang bahwa ya dia nggak bisa karena ya emang dari awal ya dia tuh nggak punya ilmunya. Nah mungkin si penyihir yang dungeon itu ya mungkin tahu, karena kan dia punya bukunya itu kan. Kayak gitu. Nah akhirnya tadi si Izutsumi itu bisa dibilang ya ngikut mereka karena memang ya intinya adalah ya setidaknya kita bakal nanyain dulu ke penyihir dungeonnya tadi. Yang lucu ya tadi saya bilang kayak apa, itu kan intinya Izutsumi tadi ya. Tapi adegan yang lucu itu adalah pas Izutsumi itu kan pertama kali makan kan tadi, gara-gara dia kelaparan terus juga jarang nggak makan juga kan. Makanya dikasih risotto tadi, dimana risotto ini itu tuh dibuat sama si Senshi. Jadi Mas Senshi ini tadi kesel gara-gara si Izutsumi ini dia tuh terlalu seenaknya, yang dimana kayak makan pun juga etiketnya pun nggak ada, kayak makan itu kayak hewan, beneran kayak hewan gitu. Dan akhirnya diajarin tadi sama Senshi kan, maka Senshi pun kayak tenang banget tuh ya di depan hantu yang bisa dibilang kayak mau ngebunuh si Izutsumi gitu. Jadi emang intinya adalah dia tuh pengen ngasih tahu bahwa ya semuanya itu punya rules, semuanya itu punya etiket gitu. Tapi tadi akhirnya yang menurut gua bisa dibilang jawaban yang masuk akal tadi ya, analogi yang dibilang sama si Marsile, alasan kenapa dia itu nggak bisa nyembuhin si Izutsumi tadi kan. Yang dimana ternyata jadi percobaan itu tuh jadi jiwa manusia itu bentuknya itu kayak cangkang telur, jadi kayak telur gitu ya kan. Kalau telur lu pecahin kan ada isinya tuh ya. Nah isinya itu adalah jiwanya dari manusia gitu. Nah ketika akhirnya lu di dungeon ini bisa dibilang cangkangnya itu akhirnya pecah nih. Misalkan cangkangnya itu ada tubuh kan. Nah ketika tubuh lu mati, jiwa lu itu nggak bakal kemana-mana karena di situ ada membran. Membran itu bahasanya lapisan ya, lapisan yang akhirnya membuat jiwa lu itu nggak kemana-mana keluar dari cangkang itu. Jadi kayak bahasa itu meskipun cangkang lu kebuka, tapi ada kayak sebuah membran yang akhirnya ngebuat
isi daripada telur itu atau jiwa lu itu ya nggak keluar dari tubuh lu gitu loh. Itu penggambaran analoginya tadi kan. Nah masalahnya yang terjadi sama Izusumi adalah bukan cuma kayak dia tuh kayak cangkangnya itu dibuka, tapi dia tuh juga dimasukkan, disusupi hal yang lain, terus kayak ditutup lagi cangkangnya. Jadi di dalam cangkang tersebut tuh ya isi telurnya tuh udah dicampur yang dimana itu agak susah untuk dipisah kembali. Penggambaran itu kayak gitu. Makanya tadi si siapa namanya si Izusumi ini bagi si Marshilla itu susah untuk dilakuin karena ya lu jiwanya udah kecampur sama jiwa hewannya, jiwa manusia sama jiwa hewan itu udah nyampur di dalam satu cangkang itu. Jadi agak sulit dia bilang kayak gitu kan. Kecuali kalau misalkan nanti mungkin kita bakal tahu dari si siapa penyihir dungeonnya itu, nanti mungkin bakal ditanyain. Menarik sih. Terus tadi sisa episodenya tadi si Marshille dia tadi kan terkena serangan dari Nightmare ya. Dimana Nightmare ini adalah semacam monster tadi bentuknya kayak kerang, dimana yang nyebabin mimpi buruk. Yang dimana teknikalnya jadi dia tuh bersembunyi di balik bantal ya, yang dimana dia tuh bakal memunculkan mimpi buruk berdasarkan dari trauma, luka mendalam dan lain-lainnya dari orang yang dirasuki lah bahasanya. Dan tadi cara untuk apa namanya ya? Bukan caranya sih, potensial ya, dimana kalau misalkan lu kena serangan sama Nightmare lu bisa mati pas lagi tidur anjing. Itu ngeri sekali sih. Jadi lu bakal melemah dan dead kayak gitu. Dan makanya tadi akhirnya cara nyelamatinnya itu adalah Valin itu dulu itu akhirnya masuk ke dalam mimpi dari orang yang kena serangan Nightmare. Nah maka tadi si Laios itu berusaha kan tadi untuk masuk. Dan maka tadi di adegan awal tuh kayak ada momen dimana si Laios itu di roasting sama keluarganya, sama orang sekitar, dimana kita kira tahu tuh ya bahwa Laios itu ternyata emang dia itu kabur dari sekolah, terus akhirnya dia juga nggak ke militer. Itu kan gara-gara dia tuh nggak bisa berbaur sama orang karena kan dia nggak ngerti manusia itu kayak gimana kan, kayak nggak bisa bersosialisasi dengan baik lah bahasanya, nggak bisa membaur dengan baik itu Laios. Makanya akhirnya dia itu kayak tadi di roasting tuh ya sama bisa dibilang mimpinya dia, yang dimana ya akhirnya itu penggambaran bahwa ya Laios itu emang sepertinya ya dia itu emang ya luka mendalamnya itu adalah berkaitan sama ya orang-orang sekitarnya yang bilang bahwa ya si Laios ini nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh balik ke desa aja, gak usah peduliin Valin dan lain-lainnya. Itu sih cukup menarik ya. Tapi akhirnya tadi kan pas saat si Laios sadar bahwa dia tuh mimpi, langsung dia adalah mimpi gitu, langsung munculin monster tadi, bang. Itu penggambaran tuh bahwa bacot, gue suka banget monster, jadi ini gue kasih monster kayak gitu. Jadi kayak kata-kata daripada orang-orang sekitarnya Laios tadi itu bisa dibilang nggak bakal berguna ke Laios, karena ya gue sukanya monster, gue suka jadi petualang gitu. Ngapain gue harus balik ke desa atau kayak gimana, gue denger rostirangan lu bodo amat, yang penting gue datang ke dungeon menjelajahi monster, intinya kayak gitu. Makanya tadi ada monster muncul kan, kayak itu nimpa mereka semua. Itu penggambaran itu. Tapi tadi si siapa Marshilla ya, akhirnya ternyata kita ngeliat tuh bisa dibilang luka atau traumanya dia, dimana ternyata tadi si Marshilla itu dikejar sama monster yang bisa dibilang monster tersebut kita nggak tahu itu merepresentasikan apa ya. Coba tadi tuh monster itu disebut itu adalah monster itu ya, monster Uryu tadi namanya worm, monster worm, dimana ini kayak semacam jenis naga gitu, yang dimana gue nggak tahu tuh maksudnya apa ya worm itu, apakah mungkin itu ada something hubungan sama masa lalunya Marshilla atau apa, gue masih belum tahu ya. Tadi gue nggak ngeh aja, tapi intinya monster ini tuh bisa dibilang ngejar si Marshilla, yang dimana jadi luka lamanya atau traumanya Marshilla adalah dia tuh takut kehilangan seseorang yang berharga bagi dia, yang dimana yang dia takutin ini adalah kematian. Karena kan selama ini kan Marshilla itu bener-bener bahasanya ya dikejar kematian terus lah bahasanya, dan itu gak cuma ke dia doang tapi ke orang-orang di sekitarnya. Makanya dia tuh kayak tadi ngerasa bersalah banget karena boneka tadi kan bentuknya kayak Valin tuh, yang dimana gara-gara aku dia jadi begini, penggambar itu kayak gitu. Jadi bahasanya itu kayak di posisi itu Marshilla itu dia kan pertama takut kehilangan seseorang karena udah kehilangan pipi sama bapaknya dia. Nah, dimana kehilangannya itu gue nggak tahu tadi gara-gara apa ya, tapi kayak dari situ akhirnya ibunya itu bilang bahwa kamu itu harus apa gitu. Terus kira mungkin dari situ akhirnya si Marshilla itu mulai menggain pengetahuannya dia, itu mulai tuh muncul motivasi dia untuk belajar sihir. Belajar untuk mengumpulkan berbagai ilmu lah bahasanya, supaya dia itu bisa bertahan hidup dan supaya ya dia bisa melindungi atau ya
supaya orang-orang sekitarnya itu nggak ada yang dead seperti papa dan pipinya dia gitu. Sampai akhirnya ternyata dia kehilangan juga tuh setelah dia udah menggen semua itu. Ternyata dia pun juga akhirnya ujung-ujungnya kehilangan juga, itu adalah si Valin. Nah dari situ akhirnya dia mulai muncul tuh rasa bersalah, rasa kayak bingung harus ngapain, kabur tapi nggak bisa, mau ngelawan pun juga nggak bisa juga kayak gitu. Maka tadi si Layas itu kayak semacam kayak mau nunjukin gitu ya, bahwa ya lu bisa, lu punya kemampuan itu, lu udah ngumpulin semua ini gitu loh. Bukan berarti, jadi kan karena emang posisinya si Marsile itu dia tuh kurang percaya diri dengan kemampuannya dia. Makanya akhirnya dia itu kayak insecure lah bahasanya, insecure dari dalam diri itu, dia tuh insecure dan dengan sihirnya sendiri, ya dimana ya semua itu disebabkan oleh ya karena kan waktu itu kan si Marsila kan disalahin kan gara-gara penggunaan black magic. Terus akhirnya dia pun juga emang di sebagai season itu kan kebanyakan juga dia nggak pernah nunjukin dia itu berguna atau kayak gimana gitu. Dan bisa bilang sihirnya itu juga nyebabin Valin jadi begitu. Jadi bisa dibilang ya dia akhirnya mulai mempertanyakan sihirnya dia lah, bahasanya kayak gitu. Dari situ akhirnya Layas berusaha untuk meyakinkan Marsile. Makanya muncul tuh trigger kan untuk munculin buku yang waktu buku yang bentuknya unlimited tadi tuh langsung dipukul anjing. Itu gua gak expect sih. Dia tuh literally kan biasanya kan kalau buku kan dibaca gitu atau kayak di spell untuk warisi atau gimana, dipukul aja. Bahkan tadi si Layas sampai komentar, "Ternyata begitu cara ngudainnya ya." Oke, kira tadi berakhir dengan baik. Jadi mereka nggak pada inget mimpinya kayak gimana. Dan tadi si Marsile tadi mimpi bahagia ya, jalan-jalan sama boneka Valin sama anjing yang kayaknya tuh penggambaran dari si Laios kayak gitu. Jadi lucu episode-nya, jadi lucu sekaligus deep juga sih. Kayak kira kita tahu nih ya terkait dengan flashback dari, setidaknya kita tahu lah lebih dalam karakternya Marsile sama Laios. Dimana kita sama sekali nggak tahu ya sejauh ini karakter mereka tuh kayak gimana, dan cara mereka ceritain itu menurut gue cukup oke sih lewat flashback. Jadi benar-benar memanfaatkan dungeonnya dengan baik gitu. Jadi nggak tiba-tiba flashback atau kayak gimana, tapi dengan cara yang cukup oke banget lah gitu. Jadi sekian untuk episode ke-19 dari Dungeon Meshi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode ke 20 kayak gitu. Kasih gitu ya, terima kasih.